Itu benar-benar sangat hebat dan saya tidak bisa tidur sama sekali sepanjang malam, sama sekali. 7 setan itu datang dan mereka menyerang saya secara mental. Imam kedua berkata, "Ya, Anda harus berdoa dan berpuasa." Dia mengatakan, "Jika Anda bisa berdoa dan berpuasa, Anda akan melewati ini." Saya adalah seorang Katolik sejak lahir. Saya lahir di Norfolk, Virginia. Saya bersekolah di sekolah Katolik selama tahun-tahun pembentukan saya. 2 orang tua yang luar biasa. Sayangnya, ayah saya menderita kanker. Dia meninggal dunia. Jadi itu adalah kehilangan yang sangat besar dan sangat sulit. Dan seperti yang mereka katakan, ketika kepala keluarga tidak ada lagi, pergi ke gereja entah bagaimana tidak lagi menjadi prioritas. Mereka nggak benar-benar memiliki contoh itu lagi, panutan itu lagi. Setelah saya mulai kuliah, saya semakin jarang pergi ke misa. Itu hanya menjadi sesuatu yang dilakukan sesekali. Pada saat itu juga, saya mulai menempuh jalan yang berbeda, bermain banyak bola basket, terlibat dalam banyak kebugaran, dan hanya ingin meningkatkan permainan saya ke tingkat yang lebih tinggi. Saya sangat tertarik pada nutrisi, juga bereksperimen dengan puasa yang bisa membantu. Saya juga mencari kinerja dalam kesuksesan. Saya ingin melakukannya dengan baik, menghasilkan lebih banyak uang, dan saya mulai membaca banyak buku pengembangan diri. Awalnya bagus, tetapi kemudian saya terus membaca lebih banyak dan lebih banyak lagi, dan itu membawa saya ke zaman baru. Dan saya benar-benar tidak menyadarinya pada saat itu. Membaca banyak buku oleh Deepak Chopra, Wayne Dyer, Marianne Williamson, dan buku-buku semacam itu membuat Anda lebih terpusat pada diri sendiri. Anda tahu jika Anda sedang mengalami banyak kecemasan atau kesulitan dalam hidup Anda. Dalam aliran pemikiran itu diajarkan, jadilah mandiri dan bergantung pada diri sendiri, bekerja pada diri sendiri, dengan cara tertentu menjadi seperti Tuhanmu sendiri. Saya tidak melihatnya seperti itu, tetapi itulah yang mengarahkannya kepada saya. Beberapa tahun berlalu dan saya bertemu Sita, istri saya, dan pada saat itu saya sudah sangat jauh dari gereja. Saya menikah dan pernikahan itu bukan di gereja, melainkan pernikahan sipil. Dan selain itu saya tahu bahwa dia pernah menikah sebelumnya dan bercerai. Dan bagi saya itu tidak masalah. Dan perasaan yang sangat kosong, cemas, dan sangat juga menjadi lebih kuat. Tapi saya tidak bisa benar-benar memahaminya. Saya benar-benar tidak tahu apa itu. Suatu hari ketika saya mengantar anak-anak saya ke sekolah, saya menurunkan mereka. Dan saya mendengarkan sebuah podcast. Dan podcast tersebut membahas topik perbedaan antara kekristenan dan zaman baru. Dan saya mendengarkan orang itu berbicara tentang hal tersebut dan semua perbedaannya. Lalu saya berkata, "Tunggu sebentar, saya harus menghentikan mobil saya." Dan saya berkata pada diri sendiri, saya berada di jalan yang salah. Saya berada di jalan yang salah. Ini dan saya akan masuk neraka. Saya tidak pergi bekerja, saya langsung pulang ke rumah. Dan saya membuang setiap buku zaman baru yang saya miliki di rak buku saya. Dan saya memiliki banyak dari mereka. Saya menaruh mereka ke dalam tong sampah besar ini. Dan hampir penuh dengan buku-buku. Dan saat saya melakukannya, saya membuang semua CD dan rekaman saya karena saya sangat suka mengoleksi CD dan album rock. Juga menjalani gaya hidup rock and roll, berpesta dan semacamnya. Jadi saya menyingkirkan setiap buku itu. Dan kemudian saya masih panik. Dan saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya mengangkat telepon dan menelepon seorang teman baik saya yang sekarang adalah seorang imam. Dan dia telah menjadi imam selama lebih dari 35 tahun. Dan saya meneleponnya. Dan saya hanya menceritakan secara singkat apa yang sedang terjadi. Dan saya bertanya kepadanya, "Bisakah Anda memberikan pengakuan dosa melalui telepon?" Dan dia berkata, "Louis, Anda tidak bisa melakukan pengakuan dosa melalui telepon. Saya akan menyarankan Anda untuk pergi ke paroki lokal Anda. Dan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara langsung." Dia mengucapkan doa untukku melalui telepon dan mengantarku pergi. Dan aku melakukannya. Dan saya pergi dan entah mengapa pengakuan dosa tidak ditawarkan malam itu. Dan saya harus menghabiskan sepanjang hari hanya dalam kecemasan murni, hanya menunggu yang berikutnya tersedia. Pengakuan dosa, saya pergi keesokan harinya. Dan saya sangat gugup saat berada di antrian untuk pengakuan dosa. Sedikit gemetar dan benar-benar tidak tahu persis bagaimana atau apa yang harus dikatakan kepada imam. Karena sudah lama sejak pengakuan terakhir saya.
Jadi ketika giliran saya mengungkapkan semuanya kepada imam, saya hanya mengatakan semuanya dari hati saya. Anda tahu imam itu berkata, apakah ada hal lain, ada lagi? Dan saya hanya berkata, bukankah itu sudah cukup? Dan saya bisa merasakan belas kasih dari imam tersebut. Saya hampir merasa seolah-olah dia merangkul saya saat dia berdoa untuk saya dan mengampuni dosa-dosa saya. Saya meninggalkan tempat itu seperti ada sesuatu yang benar-benar menguasai saya. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Ya, saya pergi ke mobil saya dan hanya tinggal di dalam mobil selama sekitar 10 menit. Dan yang bisa saya lakukan hanyalah menangis. Saya hanya menangis dan melepaskannya. Dan saya sangat emosional sendirian. Benar-benar karena berpikir bahwa saya telah menyia-nyiakan semua tahun-tahun itu. Dan itu adalah perasaan bersalah yang mendalam. Tetapi pada saat yang sama, saya juga merasa, wow, sekarang saya memiliki awal yang baru. Dan ini adalah permulaan dari sesuatu yang berbeda dan baru. Saya merasa sangat damai dan merasa sangat baik. Keesokan harinya rasanya sedikit berbeda. Kamu tahu ayat dalam Matius? Saya pikir itu Matius 12. Kamu mengusir satu setan dan tiba-tiba 7 setan lain datang. Bahkan lebih ganas. Nah, mereka memang datang. 7 setan itu datang dan menyerang saya secara mental. Itu sangat hebat dan saya tidak bisa tidur sama sekali sepanjang malam. Dan kemudian saya harus pergi bekerja keesokan harinya. Saya tidak bisa fokus, saya tidak bisa berkonsentrasi, saya benar-benar tidak bisa melakukan apapun yang produktif di pekerjaan saya. Dan ini berlangsung selama beberapa hari. Dan saya benar-benar mulai merasa khawatir karena saya tidak pernah benar-benar memiliki masalah mental atau bahkan berpikir untuk pergi ke psikolog atau terapis atau semacamnya. Saya seperti tidak, tapi saya benar-benar sampai pada titik di mana saya merasa semuanya benar-benar buruk. Dan ini semua hanya murni rasa putus asa. Perasaan dan pikiran dalam benak saya adalah, hey, Louis, kamu sudah selesai kawan. Hidupmu sudah berakhir. Tidak ada kesempatan kedua untukmu. Kamu sudah mengacaukannya. Kamu tahu, kamu dibesarkan sebagai seorang Katolik. Kamu memiliki orang tua yang paling luar biasa. Kamu bersekolah di sekolah Katolik. Kamu memiliki segalanya, tetapi kamu memilih jalan yang berbeda dan sekarang sudah terlambat. Dan saya dengan jujur, saya benar-benar berpikir begitu. Beberapa pikiran muncul di benak saya bahwa saya perlu melakukan lebih banyak pengakuan. Dan saya pergi ke gereja keesokan harinya dan saya melakukan pengakuan lagi. Dan yang mengejutkan saya, imam itu berkata, Anda perlu memperbaiki pernikahan Anda. Anda memiliki pernikahan yang tidak sah. Ini benar-benar mengejutkan bagi saya. Saya sudah begitu jauh dari gereja sehingga saya tidak menyadarinya. Benar-benar tidak. Dan dia berkata, temui diakon. Dan diakon akan membantu Anda dan menyelesaikan ini. Itu adalah hal terbaik yang pernah ada. Itu adalah proses yang panjang. Menurut saya panjang selama 2 tahun. Saya pikir itu adalah 2 tahun terpanjang yang pernah saya alami. Tapi kami belajar begitu banyak dan tumbuh begitu banyak secara spiritual. Itu benar-benar hal terbaik yang terjadi pada kami. Sementara ini berlangsung, saya masih mengalami kesulitan tidur. Dan istri saya memberi saya sebuah video YouTube. Dia mengirimkannya ke ponsel saya, jadi saya mulai menontonnya. Dan itu adalah video tentang kisah kesaksian Pastor Donald Calloway. Dan saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, jadi saya mulai mendengarkannya. Dan saya benar-benar terkejut dengan semua kesamaan antara Pastor Calloway dan diri saya. Dan karena itu saya benar-benar mendengarkan. Maksud saya, dia dulu tinggal di Norfolk, Virginia. Dia sangat menyukai selancar. Dia sangat menyukai musik rock. Ketika dia masih muda, dia memiliki gaya hidup yang sangat promiscuous. Dan saya berpikir dalam hati, wow, jika orang itu bisa mengubah hidupnya dan menjadi seorang imam, dan bahkan menjadi imam yang sangat penting, saya juga bisa melakukannya. Ya, saya pikir saya bisa melakukannya sendiri. Saya mengambil buku berjudul Confessions oleh Saint Augustine, dan itu memberi saya sedikit lebih banyak inspirasi juga karena saya telah membaca bahwa dia memiliki masalah dalam hal kedagingan dan menjalani gaya hidup yang sangat promiscuous sampai dia mengalami konversi. Saya mulai membaca buku-buku itu dan kemudian juga tertarik dengan apa yang dikatakan Pastor Calloway tentang perawan Maria yang terberkati. Jadi saya mencari informasi tentang Maria di Google. Beberapa video muncul dan saya mulai menonton, dan video-video tersebut berlangsung di Gereja Katolik Saint Teresa sedikit lebih lama. Saya melihat latar belakang dan saya mengenali semua bangunan dan bagian dalam gereja serta semuanya. Dan ada orang ini yang berbicara tentang perawan Maria yang terberkati dan bagaimana untuk terlibat.
Jadi saya mendengarkannya dan menontonnya dan semuanya. Dan pada hari Minggu berikutnya, saya melihat pria itu di gereja setelahnya, itu Gabe Castillo. Dan saya mendekatinya dan berkata, saya melihat video Anda. Dia hanya berkata dengan cara yang sangat rendah hati, saya membuat banyak video, dan kami hanya membiarkannya begitu saja. Dan saya mulai menonton lebih banyak videonya untuk belajar lebih banyak tentang Rosario dan Bunda Maria. Ketika saya pulang, saya memberitahu anak-anak saya, kita perlu mulai berdoa. Bahkan, saya menuntut mereka untuk melakukannya. Dan saya sangat malu ketika saya bersama mereka malam itu. Dan saya sangat tidak tahu bagaimana cara berdoa. Saya tidak tahu cara berdoa Rosario. Dan salah satu anak saya berkata, sini ayah, biar saya tunjukkan Salam Maria, aliran rahmat, dan seterusnya. Dan saya merasa, wow, saya sangat bersyukur. Orang-orang yang menjalankan kelas CCD di Saint Teresa melakukan pekerjaan yang sangat baik sehingga anak-anak saya mengetahuinya jauh lebih banyak dan lebih baik daripada saya. Kemudian waktu berlalu sedikit lebih lama, tetapi saya masih belum sampai pada titik di mana saya merasa tenang. Saya masih merasa cemas. Saya masih kadang-kadang tidak bisa tidur. Jadi ada sebuah gereja 3 menit dari kantor saya. Saya memutuskan, baiklah, biarkan saya pergi ke sana. Saya ingin pergi ke misa harian. Dan imam pada akhir misa berkata, apakah ada di sini yang ingin tinggal dan saya akan berdoa untuk Anda? Dan tidak ada yang mengangkat tangan. Dan saya berkata, ya, saya. Jadi saya pergi kepadanya. Dan dia bersama seorang imam lain. Jadi ada 2 dari mereka. Ini saya menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan dia meletakkan tangannya pada saya. Dia berdoa sungguh-sungguh untukku. Aku benar-benar merasakan Roh Kudus dan itu sangat membantuku. Dan saat saya keluar, imam kedua berkata, ya, Anda harus berdoa dan berpuasa. Sebenarnya, dia berkata, jika kamu bisa berdoa dan berpuasa, kamu akan melewati ini. Saya ingat berpuasa ketika saya masih muda, ketika saya seorang atlet. Nah, tapi dulu saya melakukannya untuk alasan lain. Dulu lebih untuk, Anda tahu, hanya untuk membantu saya memiliki lebih banyak energi, tampil lebih baik, dan hal-hal semacam itu. Ya, dan itu adalah hal tersulit untuk dilakukan karena saya harus sepenuhnya mengandalkan diri sendiri, kemauan saya sendiri untuk berhasil dalam berpuasa, dan itu sangat sulit. Sekarang saya melakukannya, dan itu, Anda tahu, saya menyerahkannya kepada Tuhan, saya menyerahkannya kepada Maria, dan itu menjadi mudah. Saya mendengarkan imam itu dan saya mulai melakukannya. Anda tahu, saya akan mencoba memilih hari-hari ketika saya hanya akan mengonsumsi cairan, apakah itu air, kopi, mungkin teh, dan hanya itu. Dan saya biarkan menjalani sepanjang hari seperti itu. Dan itu benar-benar akan membuat Anda merasa rendah hati. Dan disitulah Maria, Yesus, dan Tuhan ingin menyentuhmu. Si jahat tahu ketika kamu sedang berpuasa, dan itu seperti lepas dari kendali Anda. Dan itu benar-benar perasaan yang hebat. Dan itu bisa menjadi sesuatu di mana Anda mulai dari yang kecil. Anda bisa makan 1 kali sehari, atau bahkan mungkin 2 kali sehari. Bahkan jika Anda berpuasa untuk alasan spiritual, akan ada manfaat fisik yang besar juga. Jadi saya pribadi melakukan puasa intermiten beberapa kali seminggu, biasanya sekitar 5 hari seminggu. 2 hari lainnya, saya sarapan pagi yang sangat baik. Tapi biasanya saya makan terakhir sekitar jam 8 malam, bangun di pagi hari, mungkin minum air, secangkir kopi, dan kemudian bertahan sampai sekitar jam 12 siang. Kedengarannya seperti waktu yang lama, mungkin 15-16 jam. Tetapi setelah Anda terbiasa, itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Itu menjadi bagian dari gaya hidup Anda. Puasa memberi saya kekuatan untuk bertindak dan melakukan hal-hal, baik itu pergi ke pengakuan dosa secara teratur, adorasi, atau menghadiri misa secara teratur. Dan sedikit demi sedikit, hal-hal benar-benar mulai berubah. Saya menerima banyak rahmat. Saya sangat bersyukur. Rosario menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya juga. Saya akan mengatakannya setiap hari saja. Berkah mulai datang kepada saya setelah 20 tahun bekerja keras dan berusaha mencapai tingkat berikutnya. Saya mendapat promosi begitu saja. Rasanya seperti saya bahkan tidak mencarinya sungguh. Itu seperti jatuh ke pangkuan saya. Hubungan saya dengan istri saya menjadi lebih baik. Salah satu hal terpenting juga adalah bahwa saya menentukan tujuan akhir untuk diri saya sendiri. Menjalani hidup saya dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keselamatan abadi, untuk berada di surga suatu hari nanti, itulah tujuan akhir yang sesungguhnya. Jadi ketika Anda membuat semua keputusan Anda, keputusan sehari-hari, bahkan tujuan untuk bangun di pagi hari atau pergi ke sekolah atau bekerja, semuanya harus berhubungan dengan tujuan akhir tersebut.
Ya, ketika kita tidak memiliki tujuan akhir itu, hidup kita berantakan. Itu mungkin salah satu hal terbesar bagi saya adalah menemukan makna akhir dari apa yang saya perjuangkan. Rasanya juga sangat menyenangkan sekali mengetahui bahwa anak-anak dan istri saya berada di jalur yang sama. Doa sangat penting, gak hanya sebagai satu kesatuan keluarga, tetapi juga sebagai individu. Dan kita benar-benar perlu berdoa untuk orang lain yang membutuhkan perubahan dan pertobatan. Saya sangat bersyukur karena saya tahu bagi saya itu adalah ibu saya dan istri saya. Ibu saya telah berdoa rosario sejak saya bisa mengingatnya sebagai anak kecil. Sekarang dia menderita Alzheimer demensia, tetapi tetap terus berdoa rosario. Dan ketika saya mengunjunginya, dia akan berkata, "Hei, kamu perlu berdoa. Kamu perlu selalu terus-menerus mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, tolong bersama kami malam ini." Jadi kami sangat berterima kasih. Mary, kami tahu kamu ada di sini bersama kami dan membimbing kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada saat kematian kami. Amin. Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Baiklah kawan.